perbaiki modal sosial, perbaiki modal politik, perbaiki modal ekonomi. Kalau 3 modal ini diperbaiki, akan muncul yang namanya modal kultural. Maka benar Fuad. Tuh contoh Iran, rakyat yang mendukung, ya iya dong. Karena modal sosialnya, modal politiknya, modal ekonominya, modal kulturnya utuh. Karena kepemimpinannya bukan untuk diri dan golongannya, tapi untuk rakyat segenapnya. Mereka berkorban. Saya ingin mengutip pernyataan Bang Fuad. Dari dulu moneter begini-begini aja. Oke. Ya. Ada lagi tadi, anjing menggonggong 2-3 hari hilang kok. Gitu. Oke, saya nggak kutip itu. Karena urusan saya adalah urusan moneter ke fiskal, ke sektor real. Kalau dibilang dari dulu moneter dan fiskal begini-begini aja, itu ada satu kalimat penting yang Bang Fuad pasti ingat. Dari mulai Wijoyo, Aliwardana, Sumarlin, bahkan termasuk ke Bang Fuad cuma nggak nyebutin. Menko Equin waktu itu namanya ya. Kalimatnya, perekonomian selalu dalam digelayuti iklim ketidakpastian. Kalimatnya begitu. Dari 40 tahun lalu sampai dengan sekarang bahasanya sama. Perekonomian digelayuti oleh iklim ketidakpastian. Artinya kita sulit nih melihat ke depan. Kalau kita sulit ke depan kan artinya depan gelap gulit ya kan? Kita nggak tahu ngelangkah ke depan apa. Itu dalam pemahaman saya sesungguhnya kita dalam posisi salah sistem. Karena kita tidak bisa melihat bagaimana kita merancang hari esok dan esok. Saya selalu bilang ini ada kesalahan dalam pilihan paradigmatik di sistem perekonomian. Gitu ya. Ini bukan saya ngomongin di Rakyat Bersuara. Sejak saya di DPR sampai dimusuhin sama teman-teman di Bang Fuad, saya ngomongnya begini. Gitu ya. Apa indikator konkretnya? Indikator konkretnya dari tahun 61 hingga 2026 tidak pernah sekalipun rupiah menguat kecuali era Habibie sebentar lalu kemudian naik lagi. Indikator kalau rupiah terus-menerus jatuh itu menggambarkan sistem perekonomiannya rentan. Tadi dibilang sama Antoni per tahun. Saya ngambil langsung aja deh dari 98 ke hari ini. Seperti saya bilang dari suara sebelumnya, nilai tukar jatuhnya per tahun itu bergerak antara 9,38 sampai 9,42. Kalau nilai tukar bergerak seperti itu, maka ada kegagalan moneter. Karena tugas moneter adalah stabilitas nilai tukar. Apa pentingnya stabilitas nilai tukar? Muncul ke teori dasar pasal 33 ayat 1 dan 3. Apa itu? Hasil stabilitas harga adalah hajat hidup orang banyak. Itu artinya general equilibrium dalam bahasa ekonominya itu harus terjadi. Terjadinya apa? Stabilitas harga pada hajat hidup orang banyak. Pada pendidikan, pada kesehatan, pada transportasi. Seperti itu misalnya contohnya. Nah dari sana yang mesti kita tahu adalah bagaimana langkah kita ke depan menyediakan lapangan kerja. Sebagai hajat hidup orang banyak. Amanat konstitusinya begitu. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Merujuk ke pasal 23-nya. Bahwa APBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Nah ketika muncul ke dalam situasi sekarang, analisis jangka pendeknya, ada beberapa indikator konkret. Seperti yang tadi saya bilang, SBN dibandingin sama yang namanya lending rate sama BI rate. Yang ternyata tetap SBN-nya lebih tinggi. Itu artinya Anda sedang membiayai orang kaya. Seperti saya bilang juga di Rakyat Bersuara sebelumnya. Indikatornya begitu. Apa indikator berikutnya? Tadi kredit yang sudah disetujui tapi tidak dicairkan. Itu menggambarkan perekonomian sedang tersendat. Gitu loh. Itu artinya ada likuiditas berlebih yang akhirnya balik lagi ke BI rate, balik lagi ke SBN. Gitu ngelihatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari situasi itu yang dibutuhkan adalah sebagai penutup dari saya, dari keseluruhan. Pemerintah butuh sekarang, kebutuhan pemerintah meningkatkan public trust namanya. Untuk meningkatkan public trust, mbok ya jangan omon-omon, apalagi omon-omonnya tidak konsisten. Butuh kerja nyata, butuh kerja nyata. Ada will bilang ada koperasi merah putih, ada nelayan merah putih, ada MBG. Tapi persoalan besarnya, ada penguatan daya beli nggak pada masyarakat? Kalau sampai perbankan menahan kayak gitu dan kemudian struktur dana pihak ketiga lebih besar pada yang 2 sampai dengan 5 ke atas, itu artinya kelas bawah tertekan. Gitu loh ngelihatnya, ini angka-angka yang bicara. Jadi beyond the numbers kita lihat di belakangnya apa.
Dari sana yang saya butuhkan, yang saya sampaikan adalah, yuk kita bikin salah satu wujud public trust seperti disebut oleh Said Didu tadi. Misalnya tadi, kalau tax holiday agak repot. Tapi kalau sekedar pajak ekspor, itu gampang. Memang itu hak pemerintah. Tapi jangan salah, itu baru pricing policy namanya. Baru kebijakan harga, baru kebijakan tax. Padahal konsep saya pada Prabowo Subianto pada 2019 bukan itu saja. Anda harus memperbaiki struktur aset. Struktur aset itu artinya untuk mereka semua. Itu yang kemudian Anda sedang melanjutkan kebijakan memperkaya orang kaya. Muncul PKH. PKH itu cuma persoalan ilegal. Gitu loh ngeliatnya. Anda coba boleh lihat. Dari 15 orang terkaya, sumber kekayaannya dari mana? Kan bisa dilihat dari situ. Bisa kelihatan dari situ. Saat yang sama ketika bergeser ke Danantara, pada saat yang sama bergeser ke Danantara gitu misalnya. Kita lihat Danantara berkontribusi nggak? Berkontribusi nggak Danantara? Misalnya begitu. Sampai seberapa jauh nih? Kalau sebelumnya kan kelihatan. PNBP pendapatan negara bukan pajak dari kekayaan negara yang dipisahkan disebutnya. Kekayaan KND disebutnya. Itu artinya dari dividen. Itu masuk kan sekarang enggak. Masuknya ke Danantara. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Danantaranya kontribusi enggak? Ke fiskal. Disitulah ribut Rosan sama Purbaya asal-muasalnya yang sampai sekarang tidak jelas jalan keluarnya. Padahal katanya menguasai belasan ribu triliun. Kan gitu. Itu memunculkan pada pasar. Seperti dibilang Ferry. Repot nih kalau begini public distrustnya. Itu posisinya. Jadi penutup gitu ya. Perbaiki modal sosial. Perbaiki modal politik. Perbaiki modal ekonomi. Kalau 3 modal ini diperbaiki, akan muncul yang namanya modal kultural. Maka benar Fuad. Tuh contoh Iran. Rakyat yang mendukung, ya iya dong. Karena modal sosialnya, modal politiknya, modal ekonominya, modal kulturnya utuh. Karena kepemimpinannya bukan untuk diri dan golongannya. Tapi untuk rakyat segenapnya. Mereka berani mereka berkorban. Terima kasih.